Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى أيضا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. Para alim ulama, para asal, para guru, para ustazah, segenap tokoh masyarakat wilayah Perumahan Pasar Dunia, Bapak Babinsa, Sohibul Wilayah mulai dari RT RW, semua kepengurusan DKM Masjid Ar-Rawdatul Jannah dan juga panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesyahatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai ngantuk, ya? Suaranya hening. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Selawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul azmah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang maha besar,
Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kasih, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sayang. Memuliakan Nabi-Nya, memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh yang namanya patung di Ka'bah hancur berantakan. Air Zam-Zam meluap, bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Api buat mereka orang-orang yang menyembah, apinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala-berhala yang disembah oleh mereka orang-orang kafir dilenyapkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langitnya Allah berbicara, buminya Allah berbicara tentang kemuliaan dari hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya enggak? Percaya enggak, Pak? Percaya enggak? Ini pada diam ngantuk. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam satu ayatnya, ini kunci, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Tegas Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat ini, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Untuk apa Allah ceritakan? Ma nusabbitu bihi fu'adak, Allah akan perkuat keimanan kita, Allah akan jadikan kokoh iman kita, Allah perkuat hati nurani kita. Jadi kalau bapak bicara, ibu juga bicara, kita bicara semuanya berkisah tentang risalah mereka para nabi dan rasul pakai iman. Jangan pakai akal, nggak nyampe. Udah teriak-teriak aja biar bangun semua. Ya. Ma nusabbitu bihi fu'adak, agar kalian menjadi kokoh imannya, agar kalian menjadi kuat hatinya. Ketika Allah ceritakan risalah mereka para nabi dan rasulnya, kenapa? Wajah fi hadhil haq, karena di dalamnya ada sebuah kebaikan, akan datang tuh yang namanya kebaikan, akan datang tuh yang namanya kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah yang memiliki maha benar, Allah yang memiliki hak, bukan cerita bohong. Kalau hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah banyak tunjukkan kekuasaannya, Allah perlihatkan kemahakuasaannya. Ini bukti dari sebuah kekuasaan yang Allah miliki, wajib untuk kita imani. Wajah fi hadhihi, karena datang tuh yang namanya kebenaran.
Setelah Allah kisahkan mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, semuanya rangkaian kebenaran. Kesimpulannya ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kokoh, kuat hati kita karena ada kebenaran di dalamnya. Wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Wa dzikra lil mu'minin, pakai akal, pakai pikiran. Ini maulid sudah berapa kali diikuti? Ada pikirannya ikut? Ada nggak pikirannya jalan? Bubar peringatan maulid, bubar juga nasihat. Lemah lagi imannya. Apa itu yang diinginkan? Seharusnya setiap tahun diperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, itu semakin meningkat kadar dan kualitas iman kita, semakin menjadi benar keimanan kita, semakin menjadi benar pola kehidupan kita, semakin menjadi benar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Rugi Pak kalau kita ngadain maulid, selesai acara bubar, imannya makin lemah, keyakinannya makin kurang, ibadahnya makin kurang, rugi. Betul. Allah buat hancur berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Allah buat air Zam-Zam keluar dari buminya Allah, meluap. Api yang disembah oleh mereka penyembah-penyembah api dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muliakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hadirkan orang yang dulu pernah itu, Asy'ah wa Maryam. Gak main-main. Karena Allah ingin agama yang dihadirkan atas buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sempurna, disempurnakan oleh yang maha sempurna. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan maulid setiap tahun, adakah cahaya iman nyantel dalam diri kita? Adakah perbuatan yang terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah nilai ibadah yang terindah, nilai ibadah yang terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah peringatan maulid itu selesai? Mau dengerin lagi Pak? Ini udah 20 menit loh. Terus ini baru bentar lagi. Allah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang Allah hadirkan. Allah muliakan Nabi karena dialah Allah, Tuhan yang maha mulia di atas segala bentuk kemuliaan. Enggak kayak presiden dihadirkan karena pada berebutan mau jadi presiden. Enggak kayak menteri berebut jadi menteri, lagi bupati. Ya, Allah jadi. Allah hadirkan manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh zat yang paling mulia. Hadirnya Nabi menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Iman kita mantap, iman kita semakin kokoh seharusnya. Kebenaran yang hak harus ada di atas muka buminya Allah. Berusaha kita untuk menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seharusnya demikian adanya. Terlalu keras. Pengen yang lembek? Gampang. Ntar bicara pelan-pelan. Iya. Harus demikian. Perkuat iman setelah maulid selesai. Tambah yakin iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah hadirkan manusia yang paling mulia untuk menyempurnakan kehidupan dunia. Sempurnain agamanya Allah, selamatkan kita umatnya. Gak main-main. Hari ini kita peringati maulid
Apa yang bisa kita dapat dalam peringatan Maulid? Kalau Allah sudah menegaskan dalam satu ayatnya, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu anak-anak kalau dikondisikan panitia. Ya. Kalau saya bicara, anak-anak juga bicara, beradu suaranya keluar dari kuping, Pak. Kalaulah hadirnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kalau kita manusia sempurna nggak kira-kira? Sempurna nggak? Kullu bani Adam khata'un wa khair khata'un tawwab. Gak sempurna, kita banyak dosa. Wajib nggak buat kita muliakan Nabi? Wajib. Kalau Allah sudah berkata dengan satu kalimat ayatnya, laqad, sungguh-sungguh, nggak main-main. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi umatnya, bagi kita. Apakah kita masuk dalam catatan ayat ini? Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita akan jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, maka syarat dan ketentuannya ada 3 dalam hal ini. Dalam ayat ini Allah bicara. Siapa mereka orang-orang yang dijadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah? Liman kana yarjullaha. Mereka adalah orang-orang yang selalu ingin dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen kebaikan, pengen kemuliaan, pengen diangkat derajatnya, pengen jauh lebih baik akhlaknya, pengen lebih banyak lagi hartanya, pengen lagi menjadi manusia yang lebih sukses. Itu rahmat Allah setiap hari Allah kasih buat umatnya Nabi. Enggak seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur saja kita sudah dipersembahkan oleh Allah, sudah dikasih sama Allah. Tuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar dengan syarat dan ketentuan yang 3 ini. Liman kana yarjullaha, mereka manusia yang mengatakan dirinya adalah umatnya Rasul, akan mencontoh baginda Rasul, dia harus selalu berupaya mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Rahmat Allah banyak. Bapak bisa makan, Bapak bisa minum, rahmat dari Allah. Bapak punya agama yang sempurna, rahmat dari Allah. Bapak punya jabatan dari Allah. Bapak punya anak istri dari Allah. Bapak bisa hidup sampai saat ini, bisa bernapas sampai saat ini, adalah ketentuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar nggak? Kalau selama ini Bapak nggak sadar, berarti Bapak adalah manusia yang ingkar terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma jadikan uswah baginda Rasul kalau Bapak masih kubur terhadap nikmat, rahmat, anugerah, karunia yang Allah berikan kepada diri Bapak, Ibu semua. Gak main-main. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kesimpulannya cuma 2 kok. Semua yang baik, anugerah, karunia, nikmat, rahmat, itu jelas datangnya dari Allah. Wajib untuk kita syukuri. Wa ma asabaka min sayyi'atin, akan tetapi yang namanya musibah, bencana, laknat, maksiat, keburukan, kejelekan, semuanya dari siapa? Fa min nafsi, dari manusianya sendiri.
Belajar agama santai memang, tapi harus fokus dan serius. Bapak sudah ngundang saya, silakan didengerin. Ya, mau dimarahin kayak urusan saya gitu kan. Ya modelnya begini yang diundang. Memang bicaranya keras, padahal orangnya santai. Kalau mau ikut santai di sana di Depok. Semua anugerah yang Bapak nikmati, nikmat yang Allah berikan untuk Bapak, apa yang Bapak nikmati dan semua rangkaian nikmat yang Allah berikan adalah rentetan dari rahmat yang Allah bertubi-tubi kasih buat kita semua. Adakah kita menjadi manusia yang bersyukur? Kalau kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya rahmat yang Allah berikan sampai kepada hati ini, dan kita wajib menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ada kisah menarik. Kalau kita bicara soal rahmat, itu yang namanya ujungnya rahmat adalah surga. Paham? Yang Allah turunkan rahmat ke atas buminya Allah ini, semuanya gak sempurna, gak ada sempurnanya. Rahmat, nikmat, karunia disembunyikan oleh Allah yang satu. Mau bukti? Mau buktinya? Buka Quran belakang, ya. Lihat insyaallah surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu, jangan, ya, tidaklah mengetahui nafsun pribadi kita di manusia. Fala ta'lamu nafsun, pribadi kita nih, ma ukhfiya lahum, enggak pernah kita dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa? Tentang nikmat yang Allah sembunyikan dari kita semuanya. Allah simpan. Apa tuh? Min qurrati a'yun, yang kalau kita mampu melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih akan membuat damai di mata hati kita. Jaza'an bima kanu ya'malun, karena itu adalah bagian balasan buat mereka orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Ada dua kemungkinan. Kalau Bapak nanti jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, Bapak akan dihantarkan kepada surganya Allah lewat rahmatnya Allah. Yang pertama. Kedua, kalau Bapak jadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah, maka Bapak akan dihantarkan masuk surganya Allah lewat yang namanya transaksi amal ibadah. Paham sampai di situ? Masuk surga lewat rahmatnya, tapi setelah mencontoh daripada baginda Rasulullah SAW. Hambatan kita Pak, ini saya kasih tahu, nggak ngambil untung, ya. Hambatan kita umatnya Nabi Muhammad SAW adalah adab, etika, moral, akhlak. Kalau zaman-zaman dahulu silakan. Nabi Adam dengan kekuasaannya, Nabi Daud dengan besinya, dengan tongkatnya Nabi Musa, Nabi Isa dengan segala macam kekuatannya, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Umatnya Nabi Muhammad, hambatannya adalah adab, etika, moral. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak kita. Kalau bicaranya, kalau Bapak jadikan uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW, lantas kemudian moral Bapak bejat, akhlak Bapak enggak bagus, etika Bapak enggak ada artinya, percuma, sia-sia, kebakaran diantarkan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita pengen bahwasanya Rasulullah SAW adalah menjadi uswatun hasanah, kunci buat kita
contoh buat kita, uswah buat kita, agar rahmat Allah yang bertubi-tubi di dalam kehidupan dunia. 99% Allah kasih, ya Allah simpan satu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita miliki semuanya nanti 100%. Allah berikan itu yang namanya nikmat. Dari apa? Jazaa'un bima kanu ya'malun. Dari amal perbuatan. Kalau seorang Yahudi bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, apa sih amalan yang akan mengantarkan diriku pada surganya Allah, menjauhkan diriku dari nerakanya Allah? Baginda Rasul tegas menjawab, antabudallah wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasilur rahim. Kalau kamu mau masuk surganya Allah, ini lewat amalan. Antabudallah wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba doain Allah. Murka Allah, marah, benci Allah sama orang-orang yang mengaku iman tapi dia munafik dalam kehidupannya. Mengaku iman, di belakang dia bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Nauzubillah subhanallah. Wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan didoain Allah. Boleh jadi waktu zaman di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak manusia yang menjadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya manusia. Mereka sekelompok golongan manusia yang menjadikan Tuhannya adalah Tuhan punya, Tuhan dua, Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Politeisme, Tuhannya banyak, gede besar. Animisme, yang ada dalam dirinya makhluk, ada roh, ada dalam cincinnya kekuatan, ada yang namanya tongkat keris, yang lain-lain sebagainya dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena ada roh, unsur keajaiban di dalamnya. Musyrik semuanya, nauzubillah, subhanallah. Kita nggak masuk di dalamnya, Pak. Kenapa? Karena kita umat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah jadikan baginda Rasul menyampaikan rahmatnya Allah untuk semua sekalian alam, termasuk kita manusia. Tidak lain umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpel, Pak. Kalau kita jadikan uswah baginda Rasul agar kita dapatkan rahmat yang terus menerus, lewat di rahmatnya Allah kita diantarkan surganya Allah, lewat rahmatnya Allah, lewat amal ibadah juga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita menjadikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Simpel. Iya. Setiap Allah kasih rahmat buat kita, setiap Allah kasih karunia buat kita, setiap Allah kasih nikmat buat kita, katakan, ucapkan lewat lisanmu, alhamdulillah, bunyikan dalam hatimu, semua nikmat ini jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah bermaklumat, siapa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, siapa orang yang ingkar kepada Allah, azab yang bicara, enggak dikurangi, tapi azab yang bicara. Nauzubillah subhanallah. Liman kana yarjullah, kelompok manusia yang akan jadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah, maka dia akan terus cari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari dia berdoa, setiap hari dia berzikir, setiap hari dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dalam kancah kehidupan kita sudah banyak diajari, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Rahmat Allah, Pak. Jangankan buat dapat surga, rahmat Allah bisa mengantarkan kita kepada surganya dunia. Anak laki-laki ini yang paham surganya dunia. Simpel, Pak. Ada sebuah cerita di Timur Tengah, daerah Yaman. Ini anak kecil, buta matanya, nggak sekolah karena orang tuanya nggak punya biaya. Lantas kemudian dipanggil tuh guru ngajinya, bahasanya guru ngajinya, ya, untuk ngajarin tuh anak sampai dia menjadi hafiz Quran.
Karena orang tuanya sadar, nih anak buta, nggak bisa ngapa-ngapain. Dipanggil guru ngaji, diajarin ngaji sampai dihatam Quran. Lihat Pak, perhatikan rahmat Allah. Ya, Bapak juga bisa lakukan. Bapak melek kok. Tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, otak bisa berpikir, hati bisa bicara. Tiba di mana dia muda, lantas kemudian kebutuhan biologisnya datang. Ada satu hasrat, ada satu keinginan untuk menikah, Pak. Wajar nggak? Wajar nggak? Fitrah nggak? Ini fitrah manusia. Dia bicara, Abi, saya sudah dewasa, umur saya 25 tahun, saya ingin menikah. Kira-kira wajar nggak? Apa kata orang tuanya? Nak, kamu buta, kamu bukan orang kaya, kamu nggak bisa apa-apa. Adakah wanita yang mau denganmu, yang sudi menerimamu menjadi suamimu? Kerja kagak punya, mata lu buta. Bahasanya. Kalau ente kayak begitu, kira-kira terima nggak orang tua yang bicara? Tersinggung nggak? Tersinggung. Itu manusia, Pak. Yang bicara manusia. Lu buta, nggak punya kerjaan, bagaimana mau ngelamar ke orang gadis? Siapa gadis yang mau menerima? Betul. Dia putus asa enggak? Dia yakin rahmat Allah akan diberikan kepada dirinya. Setiap hari dia berdoa, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat doanya. Ya Allah, berikan kepadaku pasangan, seorang jodoh wanita yang paling cantik di negeri Yaman. Seorang wanita anak bangsawan, seorang wanita hartawan, kaya dia, terpopuler di negara Yaman. Bapak nggak punya kerja, ya, masih jomblo, ya umpamanya, udah bilang aja dalam kalimat doanya, perempuan yang paling yang paling cantik di Casa Gardenia. Tapi dengan hatta tak tiakal, yakin. Dia minta tiap hari sebulan, Pak, sebulan. Ya Allah, berikan aku seorang wanita yang cantik untuk jadikan istriku. Dia hartawan, dia terkenal, dia pintar, dia hebat, ya Allah. Tiap hari doa. Tiba saatnya, ya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan rahmatnya. Allah punya kekuasaan yang luar biasa. Dia maha kuasa. Dia mampu membolak-balikan hati manusia. Dia mampu memberikan kekuasaannya kepada manusia lewat rahmatnya, lewat keinginan, lewat doanya seorang hamba. Ud'u astajib lakum. Ud'u ila rabbik. Dia minta sama Allah tuh doa. Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi buta bangun setelah sholat subuh, dia tanya sama abinya, dia tanya sama bapaknya, Bapak, adakah di negeri Yaman seorang bangsawan namanya si A? Katakan, iya benar ada. Anaknya si A, iya benar. Rumahnya dekat ini, benar. Semuanya dibenarkan oleh bapak. Saya mau melamar. Astagfirullahaladzim. Minta anak bangsawan, hartawan, orang pintar, cantik lagi. Yang lamar, yang calonnya siapa? Orang buta, nggak punya kerjaan, nggak punya titel, nggak punya jabatan, orang miskin. Tapi Allah bicara dengan rahmatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bicara Allah. Kamu mau melamar, benar? Kamu tahu, saya nggak pernah keluar, nggak pernah tahu yang namanya bangsawan A, perempuan yang paling cantik, orang kaya, orang hebat, nggak pernah tahu. Tapi kenapa Allah jadikan dia tahu? Karena dihadirkan lewat mimpinya. Orang tua mau nggak mau nganterin Assalamualaikum, dijawab orang tua yang punya rumah ini. Waalaikumsalam. Anakku mau melamar anak gadismu. Apa kata orang tua itu?
Alhamdulillah, telah datang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku terima lamaran anakmu. Tapi ketentuannya ada pada anak gadisnya. Allah jadi orang tuanya langsung setuju, Pak. Apa kata orang tuanya? Karena semalam aku bermimpi bahwasanya hari ini akan datang orang yang akan melamar anakmu. Dia buta, dia hafiz Quran. Allah. Siapa yang punya ketentuan? Siapa yang punya ketentuan? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahagian dari cerita rahmat yang Allah hadirkan bagi manusia yang ketika dia munajat sama Allah, Allah berkehendak, Allah mengabulkan doanya. Lantas orang tua panggil Tuhan, kamu mau terima ya? Alhamdulillah, jodohku telah datang. Bingung ayahnya. Ini nggak kenal, buta, nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, nggak punya kekayaan, tapi langsung diterima oleh anaknya. Apa jawabannya? Semalam Abi, aku bermimpi bahwasanya jodohku hari ini telah datang. Dia buta, dia kemudian habis Quran. 3 mimpi yang sama pada manusia yang berbeda. Ketentuan dari Allah, kemahakuasaan Allah bicara, jadi mereka menikah. Allah punya kuasa. Wajar kalau Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah kemuliaan buat kita semuanya. Hari Senin adalah hari yang paling mulia, dimuliakan semua hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dimuliakan, ikut mulia karena hadirnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Langitnya Allah muliakan, buminya Allah muliakan. Semua rangkaian kehidupan di zamannya umat Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Bapak hadir di sini karena kemuliaan yang Allah berikan. Enggak semuanya bisa datang ke majelis ini karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak lebih enak komen HP di rumah, betul enggak? Ngapain tiap malam semalam ini udah ngantuk diceramahin sama orang yang galak banget kayaknya. Gak bisa tidur. Rahmat Pak dari Allah. Saya hadir di sini juga bukan karena kehebatan saya, tapi karena Allah punya rahmatnya. Allah hadirkan ikhwan, Allah hadirkan Pak Syaiful menjadikan wasilah hadirnya saya di sini. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga rahmat ini sampai ke Bapak menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah mauizah, karena ada nasihat yang bisa diterima hari ini karena rangkaiannya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha, semua umatnya Nabi yang kepingin nabinya dijadikan contoh, menjadikan uswah buat kehidupannya, maka dia akan terus mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa intinya. Kita ini umat yang terbaik yang Allah berikan. Buminya Allah yang baik diberikan sama Allah. Kenapa? Karena adanya kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam mulia karena adanya nur Nabi Muhammad SAW. Karena saat dimana Nabi Adam berputar-putar di dalam surganya Allah, dia lihat di babul jannah, surga, tingkat surga yang pertama ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Siapa ini Muhammad? Orangnya belum ada, makhluknya belum ada, tapi nurnya Nabi Muhammad SAW telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan yang Allah hadirkan karena kemuliaan yang Allah titipkan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ini kalau diceritain rahmatnya Allah terlalu panjang. Lantas kelompok manusia atau golongan manusia dan bahkan kita yang kepingin jadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, adalah mereka, adalah kita, orang-orang yang percaya akan datangnya hari kiamat. Wa inna as-sa'ah la'atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Yakin enggak Pak?
Hari kiamat akan datang. Sekarang Bapak hidup di alam dunia. Yakin hidup di alam akhir nanti? Yakin nggak? Akan ketemu nggak? Pasti ketemu. Nanti kalau sudah ketemu alam akhirat, Bapak ada dua pilihan, Pak. Surga, neraka. Pilih mau yang mana? Pilih mau yang mana? Mau surga, mau neraka? Mau surga, mau neraka? Yang jelas, surga, neraka. Insya Allah kita bareng semuanya masuk surga. Ini waktunya sedikit. Saya cuma ngasih tahu lewat banyak cerita yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita muliakan, kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Bagaimana tidak? Karena yang dituntut untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, cinta dan kadar kualitas yang ada di dalam hati kita. Cinta kita khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Wal yaumil akhir. Kita adalah manusia yang beriman kepada Allah, bernabi ke Nabi Muhammad SAW. Kita kepingin nanti kehidupan akhirat kita berjumpa dengan kenikmatan yang Allah sembunyikan tadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ta'lamu. Paham tadi? Paham? Tidaklah kalian mengetahui. Tidak kalian mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan. Tidak satu orang pun manusia yang tak pernah tahu tentang kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah sembunyikan. Kita akan berjumpa nanti, Pak. Lewat apa? Lewat uswah. Yang kita jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, karena kita yakin setelah kehidupan dunia berakhir, maka Allah hadirkan kehidupan akhirat. Nanti perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, Pak. Kita hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Zat yang paling mulia, memikirkan kita umatnya. Mau bukti? Mau bukti? Kita lihat satu catatan risalah lagi. Hadirkan iman, ya, karena ini adalah kebenaran. Satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, hadir, jumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan. Ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah kobarkan api nerakanya. Mereka malaikat-malaikat Allah takut dengan kobaran api nerakanya Allah. Kita lihat sifat neraka. Allah pertama kobarkan nerakanya Allah. 1000 tahun dia warnanya putih, itu neraka, api neraka. 1000 tahun lanjut merah warnanya. 1000 tahun lanjut hitam tuh api neraka. Yang Allah hadirkan ke atas dunia itu cuma asapnya, ya. Karena malaikat Jibril pernah pesan sama malaikat Malik, wahai Malik, berikan aku api neraka buat kebutuhan Nabi Adam dan umatnya nanti. Berapa, wahai Jibril, engkau butuhkan api neraka ini? 1 butir kurma, ibarat 1 butir kurma. Jangan Jibril, gak bakalan kuat di bumi. Buminya Allah, langitnya Allah hancur dengan 1 butir nerakanya Allah Azza wa Jalla. Setengah hancur, tetap hancur bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 butir atom aja sebesar biji zarrah nerakanya Allah titipkan kepada malaikat Malik untuk disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jangan. Baru sebesar atom, syaratnya dan ketentuannya adalah tuh api neraka yang sebesar atom harus direndam di bengawan. 7 bengawan, Pak. Sisanya adalah panggilan asap. Dan itu baru dikasih kepada
Nabi Adam alaihissalam dan juga umatnya sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakalan bisa kita pilih. Baru asapnya. Wahai Jibril, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala telah kobarkan nerakanya. Mereka malaikat-malaikat Allah takut wahai Jibril, wahai Muhammad. Malaikat Jibril yang bicara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadi ketahui wahai Muhammad bahwasanya nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ada lubang-lubang neraka, ada pintu-pintu neraka, ada tingkatan-tingkatan neraka. Sudah pernah bicara dalam sebuah pembelajaran. Tingkatan neraka itu ada berapa, Pak? Ada 7. Laha sab'atu abwabin likulli minhum babin juz'un maqsud. Allah Subhanahu wa taala jadikan neraka dengan 7 pintunya dan akan disiapkan bagi mereka orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Nih ayat Allah yang bicara, bukan saya yang bicara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya malaikat Jibril? Wahai Muhammad, nanti di nerakanya Allah ada lubang-lubang neraka, ada pintu-pintu neraka, ada tingkatan-tingkatan neraka. Tingkat neraka yang pertama ditempati oleh mereka orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingkar sama Allah, orang-orang yang kafir, gak percaya adanya Tuhan, gak percaya adanya Allah, munafik dia. Padahal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat Jibril diberikan penjelasan bahwasanya nanti Muhammad di pintu neraka yang kelima ada yang namanya umat Nasrani dimasukin tuh, dicemplungin Muhammad. Tingkat neraka yang keenam untuk mereka orang-orang Yahudi Muhammad. Berhenti malaikat Jibril alaihissalam ketika dia bicara pada tingkat neraka yang keenam. Membuat penasaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, tingkat neraka yang ke-7 akan ditempati oleh siapa wahai Jibril? Lihat, perhatikan. Malaikat Jibril nggak berani, malu menatap wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, dengan 3 kali pertanyaan tadi dijawab juga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, bahwasanya pintu neraka yang ke-7, tingkat neraka yang ke-7, lubang neraka yang ke-7 akan ditempati oleh umatmu Muhammad. Orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat maksiat, umatmu yang berbuat dosa, umatmu yang berbuat maksiat, sebelum dia mati, dia nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Pernah punya dosa? Punya dosa nggak saya tanya? Ada yang berani ngaku nggak punya dosa, saya kasih cepet. Maju ke depan. Saya akan interogasi. Ngaku nggak punya dosa? Ngaku? Ya ngaku aja susah sih. Jangan bapak ngaku nanti di dalam neraka, Pak. Saya kasih tahu aja. Ya. Nanti ada 5 tuntutan nih ahli neraka. Nih biar pada tahu aja. Nggak ambil untung nih. Ada 5 tuntutan neraka orang-orang yang menjadi ahli neraka. Salah satunya adalah pengakuan mereka ahli neraka yang pernah berbuat dosa selama hidup di alam dunia. Bapak buka Al-Mu'min ayat 11. Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan buat kita menjadi bahagian dari sebuah pembelajaran kita hari ini, bahwasanya begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana amatana natasnataini wa ahyayna natasnataini wa atarabna bi dzunubina bahal ila khuruj min sabil. Diperhatikan ayat Allah. Jadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Rabbana amatana natasnataini, wahai Allah, Engkau yang mematikan 2 kali. Kita bakalan mati 2 kali. Bapak udah tua mati di alam dunia, nanti mati lagi kedua di yaumil akhir, di hari kiamat. Wa ahyayna natasnataini, ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan kami 2 kali.
Nih pengakuan ahli neraka. Jadi rekomendasi buat kita hari ini. Jangan sampai kita udah masuk neraka baru ngaku dosa. Fatarokna bidunubina. Maka kami kata dia, mereka ahli neraka. Maka kami wahai Allah ngaku dulu kami pernah berbuat dosa. Dulu kami pernah berbuat maksiat. Dulu kami pernah berbuat salah. Waktu hidup di alam. Tuh ahli neraka Pak. Apakah kita sadar hari ini kita memang punya dosa sama Allah? Kita pernah berbuat maksiat sama Allah. Nanti jangan sampai ketika kita mati kita membawa dosa, membawa maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak bakalan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Fa'tarafna bidunubina. Maka kami ngakui ya Allah bahwasanya kami berbuat dosa dulu waktu hidup di alam dunia. Wahal ila khuruj min sabil. Maka adakah jalan keluar buat kami keluar dari neraka-Mu ya Allah? Tuh tuntutan ahli neraka, pengen semuanya keluar dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Karena enggak enak. Nanti neraka buat orang-orang yang kafir, buat orang-orang yang ingkar, buat orang-orang yang rajin maksiat dibakar. Tiap hari dibakar. 1 menit 70.000 kali dibakar. Diciptain lalu dibakar, mau dibakar. Mau dibakar. Jangan sampai kita masuk menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Lantas apa kata baginda Rasul? Ya Muhammad, di neraka ketujuh, pintu neraka yang ketujuh, ada umatmu nyemplung ke dalamnya. Mereka adalah umatmu Muhammad yang pernah berbuat maksiat, pernah berbuat dosa, tapi ketika dia mati, dia belum bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah nauzubillah. Mendengar ini semua Nabi Muhammad tersyukur lantas pingsan hati. Pingsan Nabi Muhammad ketika mendengar umatnya nanti akan ada yang masuk neraka lantaran perbuatan maksiatnya, lantaran perbuatan dosanya. Sebelum dia mati dia belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis, tersungkur, pingsan hingga sadar, dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di rumah Nabi Muhammad SAW sujud selama 3 hari 3 malam. Dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gak bangun dari sujudnya kecuali ketika Nabi Muhammad SAW mendengar suara Bilal bin Rabah mengumandangkan suara azannya untuk sholat berjamaah di masjid, dan baginda Rasul menjadi imam. Kembali setelah sholat dia pulang ke rumah, dia sujud lagi 3 hari 3 malam hingga membuat badan baginda Rasul kurus kering, mukanya pucat pasi, memikirkan siapa? Umatnya. Dalam sujudnya dia doa, dalam sujudnya diminta diselamatkan umatnya. Apa kata Nabi? Ummati, 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 selamatkan umatku ya Allah. Ada Nabi yang kayak gitu dulu, zamannya Nabi Adam. Wajib untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena perjuangannya dunia akhirat Pak, ingin menyelamatkan kita dari yang namanya api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bicara soal kapasitas iman, alhamdulillah, insya Allah kita adalah orang-orang yang beriman. Tapi ketika kita dihadirkan dalam hatinya manusia ini, dalam lub maknanya dan lubuk hati, ada di dalam hati yang paling dalam. Cinta nggak kita sama Nabi? Ini endingnya. Cinta nggak kita sama Nabi? Cinta Pak. Buktinya mana? Ibu cinta nggak sama suami Bu? Bu, cinta nggak sama suami? Udah ketakar ibu cinta sama suami, kelihatan cintanya tanggal 23 karena 25 ATM cair. Bapak juga cinta sama istrinya saat seperti kucing garong ngeong-ngeong, kepengennya doang. Betul? Ngaku? Ketika kita berbicara tentang iman kita sama Allah, iman kita kepada Nabi, maka dituntut nilai sebuah cinta. Taruhannya adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasulih. Tidak sempurna iman di antara kalian semua sampai kapan?
hatta yakunallaha wa rasuli, sampai kalian bilang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi apa? Ahabba ilaihi min waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian kepada harta benda kalian, melebihi cinta kalian kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak main-main, Pak. Kita dituntut untuk cinta. Pak Ustaz, saya cinta sama Nabi, buktinya saya selawat. Oh, mudah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau mau dikupas panjang maknanya. Ya, maknanya panjang. Malu kita ngaku cinta sama Nabi, jarang selawat. Pengen nanti di yaumil akhirat pengen dapat syafaatul uzma katanya. Pengen minum air telaganya Nabi Muhammad, tapi selawatnya jarang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau Bapak ditanya, kira-kira siapa yang perintahkan Bapak wajib sholat? Saya mau tanya hari ini. Ini gak main-main nih. Bu, sholat wajib gak? Siapa yang katakan sholat wajib? Bengong semuanya. Siapa yang perintahkan Bapak sholat? Itu aja dah. Allah. Allah sholat gak? Saya tanya. Allah sholat gak? Allah yang wajibkan kita sholat. Allah yang perintahkan kita sholat. Allah sholat gak? Kalau sholat, sholatnya di masjid mana? Saya mau tanya. Allah berangkat haji gak? Sementara kita diperintahkan untuk haji. Kalau Allah berangkat haji, kloter berapa? Tapi ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, segera kamu sholawat kepada Nabi, dapat perintah dari Allah. Kenapa? Karena Allah utamakan dia diri yang pertama kali, zatnya yang pertama kali. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan seluruh malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kita kadang-kadang termasuk orang-orang yang ingkar, Pak. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Ada mubalik yang ceramah ketika dilafadzkan kalimat Muhammad, malah ngobrol. Awas, hati-hati. Ya. Kita pengen mendapatkan uswatun uzma. Pengen dapat kita minum air telaganya Nabi Muhammad. Pengen nanti kita diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak main-main tuh, Pak. Minimal kita baca selawat aja. Bapak baca selawat 80 kali di hari Jumat. Insya Allah 80 tahun Bapak dijamin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dari kita minta selamat nanti lewat syafaatul uzma, sementara dalam kehidupan dunia gak pernah selawat kepada Nabi. Malu kita. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat buat kita semua. Allah titipkan nabinya yang satu menjadi pelengkap buat kehidupan kalian di alam dunia ini, menjadi sempurna kehidupan kalian di alam dunia ini. Kembali pada cerita Allah. Nabi Muhammad nangis, pingsan, lantas kemudian dia sujud 3 hari 3 malam lamanya. Allah jadi. Abu Bakar datang, dilihat kondisi Nabi dalam keadaan sujud 3 hari 3 malam, Pak. Nangis Abu Bakar. Berangkat pulang keluar ketemu Umar bin Khattab. Diceritakan Umar, kabar Nabi seperti ini adanya. Penasaran Umar datang bertandang silaturahim ke rumah Nabi. Dia lihat lagi sujud, ternyata assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Gak dijawab. Kenapa? Karena Nabi lagi fokus mikirin umatnya. Nangis Abu Bakar, nangis Umar. Bertemu Umar dengan Salman Al-Farisi. Kembali Salman ke rumah Nabi, nangis juga. Hingga inisiatif Salman datang ke rumah Fatimah Zahra. Dia cerita tentang keadaan ayahnya. Ya Fatimah Zahra, berangkat ke rumah ayahmu, lihat kondisi bapakmu, lihat kabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Datang Siti Fatimah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya ayahanda. Mendengar kalimat salamnya Fatimah Zahra terdengar oleh telinganya baginda Rasul, nangis hatinya, nangis matanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bercucuran air matanya baginda Rasul. Dipeluknya, dirangkulnya Fatimah, wahai Fatimah anakku, aku rindu kepadamu. Apa kata Fatimah? Wahai ayah, kenapa ayah punya wajah yang sudah mulai usang, badan keris, kurus kering? Apa kata baginda Rasul? Karena malaikat Jibril datang kepadaku dengan memberikan penjelasan bahwasanya nanti umatku akan dimasukkan nerakanya Allah Azza wa Jalla pada pintu neraka yang ketujuh, karena dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, mati belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis juga Fatimah. Allah jadi ummati. Ada kan Nabi yang kayak gitu? Dalam catatan risalah lainnya kita pernah tahu dalam sejarah bahwasanya Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam ketika digelar yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihannya adalah surga neraka. Mereka para nabi bertengger di atas singgasananya, di atas kursi kerajaannya, sementara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hanya berdiri di antara surga dan neraka. Dia berjaga-jaga kalau ada umatnya yang masuk nyemplung ke dalam neraka, dia angkat doanya, ya Allah selamatkan umatku. Lihat, ada nabi yang kayak gini. Dituntut cinta kita melebihi cinta kita kepada anak, harta, dan manusia sendiri. Gak main-main lagi. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Orang-orang yang menjadikan uswatun hasanah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, orang-orang yang beriman, ngakunya beriman dan selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia percaya akan kehidupan yaumil. Udah 1 jam. Udah selesai? Belum, satu lagi. Ikhlas, ridho. Ustaz Saiful udah berapa nih? Satu lagi, ya. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, mereka adalah kelompok manusia, golongan manusia yang beriman, yang yakin nanti dia akan berjumpa dengan kehidupan di alam akhir. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah adalah mereka orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat sama Allah. Bapak ibu pengen jadi orang kaya, banyakin zikir sebelum sesudah sholat qabliyah subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Banyakin. Bapak pengen jadi orang yang tiap hari dapat rezeki. Ini bukan main-main nih. Saya udah praktekin. Ya Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak 7 kali aja Pak. Allahumma rzuqni, closingnya. Ya Allah, Engkau yang Maha memberi rezeki, maka berilah aku rezeki. Gampang enggak ya? Bertubi-tubi insyaallah. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Allah, ya Ghani 7 kali. Ya bukan saya ijazahkan, saya enggak pandai begitu. Tapi saya udah praktekkan. Ya Allah, ya Ghani, ya Allah yang Maha Kaya, kayakan ya Allah. Kaya insyaallah. Yakin Pak, hatta tatiyakal yakin. Zakarallaha katsira. Mereka orang-orang yang menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan Pak ya, kalimat zikir. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Kalau kita mau jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, Allah tuntut kita. Dalam diri kita ada zikir kepada Allah, dalam duduk kita ada zikir kepada Allah, dalam berbaring kita, dalam tidur kita ada seharusnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan. Allah mengajarkan kita lewat sunnahnya baginda Rasul. Nih, sebuah pembelajaran buat kita. Kenapa Islam adalah agama yang selamat? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah, wa tujazat, wa shauma Ramadan, wa hizul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita paham betul itu syariat Islam.
Pernahkah kita mengimplementasikan sebuah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat hadirnya Nabi Muhammad menjadi sebuah kemuliaan buat umatnya? Kalau kita mau jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, lihat perhatikan, kita dituntut untuk zikir. Ini bentuknya doa yang kita baca, tafaul, keberkahan. Bapak mau baca, tadi tuh udah jelas ya, udah jelas diajarin ke anak-anak. Pukulan telak tuh buat kita orang tua. Baca doa. Bapak mau minum, praktek minum. Ini udah diminum belum? Belum. Boleh saya minum? Nyontohin dong, nyontohin. Ya. Kalau menjadi uswah, baginda Rasulullah SAW menjadi uswah. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau tidur kita dituntut untuk tafaul mencari keberkahan. Apa kata baginda Rasul? La tanami Aisyah hatta tahtimil Quran. Jangan kamu tidur wahai Aisyah sebelum kamu menghatamkan Quran. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu doa itu para nabi. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu berdoa untuk mereka orang-orang Islam. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu berhaji berumrah. Sunnah, tapi tanpa Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. Kama sholaita ala Ibrahim kelas ini sampai sempurna. Terus apa lagi? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Haji umrah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah dipraktekin tuh? Belum. Mana bukti kalian cinta pada Nabi? Mana bukti maulid kalian? Salah manggil Ustaz itu diomelin hari ini. Bukan kita saling ingatin. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mau tidur, kita cari keberkahan lewat zikir kepada Allah, lewat kita baca doa. Mau tidur, bangun tidur apa begitu selesai? Enggak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Tuh udah dicontohin tuh amanah tadi. Apa selanjutnya? Kita disunnahkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lanjut, Bapak diperintahkan oleh Allah lewat sunnahnya Nabi baca surat Ali Imran yang terakhir, 10 ayat terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'aman. Sampai selesai. Udah hafal? Belum Pak Ustaz. Buka aplikasi Quran, deketin HP, baca, biasakan lewat sunnah ini. Pengen kita jadi orang yang selamat, pengen kita mendapatkan rahmat dari Allah, tapi sunnahnya banyak banget kita tinggalkan. Ini Pak, masuk kamar mandi udah diajarin. Bangun tidur, angkat kedua tangan kita, ucap-ucap dulu, baca doa tadi, baru kemudian mau masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wah, nasihat buat kita semua. Orang-orang yang di atas 60 tahun, 50 tahun. Baca doa. Paham artinya? Aku berlindung kepada Allah dari yang namanya setan lagi, setan. Awas, kebanyakan manusia ketika dia senja masuk kamar mandi, jatuh terpleset, besoknya mati. Percaya? Ini ada kejahatan setan yang dibuat oleh setan itu. Nauzubillah subhanahu. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adha wa afani. Kita buang nih sampah yang ada, kotoran yang ada di dalam perut kita. Lantas kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak bayangin, Bapak berak 1 tahun. Pikirin dulu. Ini rahmat loh, enggak main-main. Bapak bercermin tuh tadi anak kecil ngasih tahu, alhamdulillahi Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, Engkau yang telah membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku ya Allah.
Kita dituntut ketika bercermin, ada akhlak yang dituntut oleh Nabi kita. Kenapa? Karena ada cerita kaca yang pernah dicermin sama baginda Rasul, kemudian dia nangis ketika kematian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaca di sini yang nangis. Ada kaca yang nangis di sini. Saking mulianya Nabi, dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Mau kencing aja di lapangan waktu perang, itu semua batu bulat menutupi auratnya Rasul. Dia kencing, dia berak, dikebumikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotorannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wangi, Pak. Makanya wajar ada jamaah ketika zamannya baginda Rasul, para sahabat ketika baginda Rasul berwudu, berantrian tuh nadahin bekas wudu baginda Rasul. Maaf, bahkan kotoran baginda Rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wa dzakarallaha katsira, banyak zikir kalau pengen jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Zikir apa Pak Ustaz? Itu tadi. Apapun aktivitas kita, jadikan itu sebagai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini lagi-lagi dipukul kita, Pak. Kalau Bapak nggak mau zikir di dunia, nanti Bapak berjumpa dengan yaumul akhir, masuk neraka, baru Bapak zikir. Mau masuk neraka? Jangan dibilang di neraka nggak ada orang yang berzikir. Jangan dibilang tadi ada yang mengatakan mengakui dosa waktu hidup di api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Padahal waktu di dalam dunia kita nih rentetannya dari zaman Nabi. Udah dikatakan oleh Nabi Nuh, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Bahkan di zamannya Nabi Muhammad ketika diturunkan Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Nih ada orang yang masuk neraka, lantas kemudian dia berzikir di dalam nerakanya Allah. Satu kisah, Allah hadirkan malaikat Jibril. Wahai Jibril, datang ke malaikat Malik, cari untuk penghuni neraka yang lagi zikir. Malaikat Jibril bingung, nyari sama malaikat Malik, ada nggak orang yang berzikir di dalam neraka Allah? Ternyata ada. Zikirnya apa? Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Lagi dicambuk, dibakar sama Allah lewat malaikat azab. Tapi masih berzikir. Allah yang maha kasih, Allah yang maha memberi. Datang malaikat Jibril, kenapa nanya? Kok masih berzikir? Apakah jika aku nggak berzikir, apakah dengan adanya surga dan neraka, adanya bumi dan langit, adanya siang dan malam, atau bahkan nggak ada lagi kehidupan dunia, dilarang kita untuk berzikir? Semuanya ada rangkaiannya. Allah tetap menjadi Tuhan walaupun datangnya surga neraka. Allah tetap menjadi Tuhan walaupun langit bumi runtuh. Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi Tuhan yang maha kuasa. Makanya diangkat dia dari permukaan neraka masuk nyemplung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat zikirnya yang benar. Ini kita belum masuk neraka. Insya Allah nggak masuk neraka. Disuruh zikir sama Allah. Masih aja malas. Di rumah banyak Pak. Bapak baca qul huwallahu ahad 10 kali, dijamin akan dibangkitkan, akan dibangunkan istana yang megah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Daripada memikirin utang. Enggak jelas-jelas kapan mau dibayar, kapan dan bagaimana mau bayarnya. Allah ya. Cukup sampai di sini ya. Udah 1 jam lebih. Saya kalau disuruh bicara sampai 2 jam di Kerawang pernah. Udah cukup dah, takutnya gini udah pada bosan. Nabi mengajarkan berikan nasihat, jangan sampai mereka bosan. Cukup. Nanti kalau memang masih penasaran, kontak panitia Ustaz Saiful. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini tidak lain dan tidak bukan kita menyambung lidah mereka para nabi. Kalau Nabi Adam sampai Nabi Isa, ayat atau wahyu yang turun, innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepada aku.
Ibadah faktornya banyak, macamnya banyak. Karena kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aspek kehidupan kita jadikan dengan ibadah sebagai bentuk zikir dan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta fa'budni wa aqimis shalah. Maka dirikanlah salat. Untuk apa? Dizikri, untuk mengingat kepada Allah. Ini wahyu yang pertama kali Allah turunkan, Allah hadirkan untuk mereka Nabi Adam sampai Nabi Isa sebagai bentuk dari kalimat tauhid yang diajarkan mereka para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad Allah hadirkan dengan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Intinya apa? Disuruh kita belajar, disuruh kita baca Quran, disuruh kita baca menghafal ayat-ayat Allah, disuruh kita belajar, melihat, mencermati, mentadaburi buminya Allah lewat Al-Quran. Beres, selesai? Insya Allah Allah selamatkan kita semuanya. Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah Subhanahu wa taala mengkayakan kita. Kita enggak menjadi orang yang miskin, orang yang sengsara. Insya Allah kita Allah jadikan sukses, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhhatika wan nar. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana maulidina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna min al bala wal waba wal ghala wal qahti wa jamil amrani wal mauti wal faj'ati wat ta'amuni ma la yaksimu ghairuka. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Tutup dengan keberhadiran majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.